Rumah ini angker. Awalnya aku nggak percaya, tapi sejak mengalaminya langsung, aku sekarang percaya. Hari itu, aku bangun di kamar penginapan tempat aku menginap, dan berniat keluar untuk memulai hari. Untungnya pagi ini sangat cerah. Perkenalkan, namaku Alha. Aku adalah seorang penulis yang suka menulis tentang mitos-mitos yang ada di kalangan masyarakat. Dan aku datang ke desa ini karena tertarik dengan satu rumor yang sering diceritakan oleh masyarakat di sini, yaitu tentang rumah angker yang terkenal berhantu dan banyak hal-hal mistis yang terjadi di sana. Tapi itu hanya cerita masyarakat. Menurutku, mereka itu mungkin cuman berhalusinasi karena terlalu lelah bekerja. Tapi aku nggak tahu, aku bakal buktiin sendiri. Jadi hari ini aku akan pergi ke desa dan bertanya pada satu warga tentang keberadaan rumah angker yang dimaksud. Aku penasaran, apa beneran berhantu di sana? Setelah tahu di mana lokasinya, aku langsung saja pergi ke sana. Katanya di ujung desa, kemudian pergi lurus dan ketemu dengan jalan yang sepi. Nah, di sana lokasinya. Setelah berjalan cukup lama, dari kejauhan sudah terlihat rumahnya. Itu dia rumah angkernya yang dibicarakan oleh warga. Aku mendekat ke rumah itu dan ya menurutku lumayan seram. Tapi apa benar di sini ada hantunya? Kulihat-lihat nggak ada hal mistis terjadi. Rumahnya memang sudah rusak, agak berlubang dan dindingnya udah pecah kebanyakan. Awalnya aku berniat untuk masuk, tapi kayaknya besok aja. Hari juga udah malam. Aku juga nggak ada bawa penerangan di sini. Semua barangku ketinggalan di penginapan. Oke lah, besok aja lah masuk ke dalam. Keesokan paginya, aku langsung mengambil barang-barang yang kuperlukan, yang terutama buku. Dan sekarang tinggal tunggu malam. Karena hal-hal mistis suka terlihat pas malam doang. Untuk pagi ini, aku memutuskan untuk sarapan dulu dan menyiapkan mental untuk masuk ke rumah angker itu nanti malam. Malam pun udah tiba, barang-barang udah ready, mental juga sudah siap. Sekarang waktunya untuk berangkat. Ya, aku benar-benar penasaran. Beneran, rumah itu berhantu. Aku sengaja nggak bawa torch buat penerangan, supaya hantunya mau muncul. Karena kan kalau ada cahaya, hantunya bakal takut buat muncul. Oh, itu dia. Oke, aku nggak takut. Dengan penuh keberanian, aku mendekati rumah angker itu dan mulai membuka pintunya dan kemudian masuk ke dalam. Assalamualaikum, permisi, hantu. Kayaknya cuma perasaanku. Cuma perasaanku saja atau memang tadi ada orang di sini? I don't know. Aku nggak peduli soal itu. Yang aku mau cari adalah apa benar ada hantu di sini. Dari tadi belum ada keluar. Karena tidak ada apa-apa di bawah sini, aku memutuskan untuk naik ke lantai atas.
Dan di sini dia menampakkan diri. Hah? Apa itu tadi? Aku benar-benar terkejut dengan apa yang aku lihat. Aku melihat hantu perempuan yang berdarah-darah. Aku benar-benar ketakutan saat itu. Dan aku buru-buru keluar dari rumah itu dan berlari ke desa dan cepat-cepat menuju ke penginapan. Dan cepat-cepat masuk ke dalam kamar untuk menenangkan diri. Malam itu, aku benar-benar ketakutan. Sudah sekitar 3 hari setelah kejadian itu. Ya, sekarang mentalku sudah mulai membaik. Tapi sekarang aku udah gak berani lagi mendekat ke rumah kosong itu. Karena sekarang aku udah percaya kalau rumah itu beneran angker. Ya, hari ini aku hanya melakukan kegiatan normal. Kayak nanya-nanya ke warga, kemudian bantu warga ngurus tanaman, kemudian bantu ngurus kuda. Woi, diam dikit kenapa? Dan juga menulis semua informasi yang aku dapatkan. Setelah itu, menyantap makan malamku hari ini. Dan karena hari sudah ingin malam, meskipun masih sore sih, tapi karena terlalu lelah, aku memutuskan untuk istirahat dan tidur. Tapi saat tidur, aku bermimpi aneh. Aku melihat hantu itu menangis dan berkata, "Ambilkan bonekaku, ambilkan bonekaku." Hanya itu. Aku tak mengerti. Hah? Sudah pagi? Mimpi apa tadi tuh? Kok aku ngeliat dia lagi? Dia bilang, "Ambilkan bonekaku." Maksudnya? Ya, awalnya aku nggak paham sih apa maksud dari hantu tadi. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku juga bingung sih. Kenapa dia bisa nggak tenang gitu? Gentayangan sendirian di rumah kosong itu. Ya, sekarang aku tahu. Itu pasti karena boneka yang dia katakan itu. Dia nggak tenang karena boneka itu mungkin hilang atau disembunyikan oleh orang lain. Aku berpikir dan memutuskan untuk membantu dia. Aku ngumpulin keberanian dan sekarang aku udah berani lagi. Karena berniat untuk membantu dia supaya bisa tenang. Dan setelah malam hari tiba, aku langsung pergi menuju rumah kosong itu. Oke. Beranikan diri. Oke. Permisi. Hei hantu. Aku tahu sekarang apa masalahmu. Sekarang tunjukkan dirimu. Beritahu aku. Di mana letak boneka yang kau cari itu? Aku tahu kau pasti tidak bisa mengambilnya kan karena kau sudah tiada. Aku mencarinya ke sekeliling rumah, tapi tidak menemukannya. Dan aku memutuskan untuk keluar dan dia menampakkan diri. Di situ. Oke. Hantu perempuan itu menunjuk ke arah pohon yang ada ayunannya. Dan sepertinya di sini boneka itu disembunyikan. Aku menggalinya dan turun ke bawah untuk mengambil boneka itu. Aku berhasil mengambil bonekanya. Dan sekarang aku bingung harus diletakkan di mana. Hei, ini harus ditaruh di mana?
Aku sudah ada bonekanya ini. Saat aku tengah bingung, telingaku dibisik oleh dia dan mengatakan, "Di belakang." Aku bingung, di belakang. Tapi di mana? Aku mengelilingi hutan yang ada di belakang rumah kosong itu. Tapi aku belum menemukan petunjuk di mana harus meletakkan boneka ini. Aku keliling dan keliling, dan sampai akhirnya dia menampakkan diri lagi. Itu dia. Kayaknya di sana tempatnya. Oke. Kayaknya ini. Tanahnya beda, kayak habis digali nggak sih? Kayaknya di sini. Aku taruh di sini ya. Tenang-tenang di sana ya. Aku udah ambil bonekanya. Dia menampakkan diri lagi, tapi bukan dengan wujud yang seram. Dia seperti anak biasa, tapi ya aku tahu dia ini seorang arwah yang tidak tenang. Oke, kau sekarang bisa tenang. Ya, jangan gentayangan lagi. Dia pun mulai menghilang dari pandanganku. Aku benar-benar senang. Sekarang hantu itu sudah bisa tenang. Aku merasa puas karena telah membantunya. Tunggu sebentar. Aku membantu hantu itu sampai pagi hari. Kayaknya matahari juga ikut senang. Nikmati dulu lah. Bentar. Aku udah berapa hari di desa ini? Kayaknya waktunya aku pulang. Tak terasa sudah 7 hari aku di desa ini. Dan tugas-tugasku juga sudah selesai. Menulis misteri, informasi, membantu warga, semua sudah selesai. Aku kembali ke penginapan untuk mengambil barang-barangku. Kemudian berpamitan dengan para warga dan berterima kasih atas informasi penting yang mereka berikan. Dah semua, aku pulang dulu. Ya, jalanku juga ngelewatin rumah kosong itu sih. Senangnya bisa membantu dia. Dah.